Wah, orang ini parah banget, memfitnah pendiri Persaudaraan Setia-Hati Ternate, mengadu domba antara Eyang Suro dan Ki Hajar Hardjotomo, memfitnah SH komunis. Bahkan ketika dia memposting, postingnya dihapus. Kalau memang postingan sampean benar, tidak perlu sampean menghapus postingan sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Oke, dulur-dulur sekalian, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas yang lagi ramai di posting dulur-dulur Persaudaraan Setia-Hati Ternate, di posting para admin Persaudaraan Setia-Hati Ternate, membahas tentang isi surat ini, yang dimana isi surat ini membahas tentang Eyang Suro tidak mengizinkan Ki Hajar Hardjotomo, dan di sini juga di dalam surat ini menjelaskan bahwa SH Ternate yang didirikan oleh Ki Hajar Hardjotomo itu tidak benar, SH merah atau SH komunis. Wah, ini berat banget. Ini isi suratnya sudah jelas banget kalau hoax dan sumbernya tidak jelas siapa yang membuatnya, bahkan ini ditulis sendiri untuk menfitnah ya, atau mencari viewer, mencari follower, entah apa maksudnya. Jadi yang memposting isi surat ini dengan akunnya STK Not Kire. Hati-hati dengan adu domba ya. Kita nggak tahu ini siapa yang mempostingnya, tapi ini nanti kita akan lacak lur. Nah, kalau memang sumber surat ini jelas, seharusnya tidak dihapus. Nah, surat ini dihapus oleh yang mempostingnya. Kenapa dihapus? Ya, takut. Sedangkan postingan ini sudah banyak di-save oleh dulur-dulur semua. Oke, kita akan bacakan isi surat yang diposting oleh akun STK Not Kire. Sejarah kelam PSHT bahagian 1 Putro Lembah tahun 1922, 1942 sampai 1951. Setia-Hati dan PSHT itu berbeda. Mengapa PSHT muncul? Hardjotomo yang diajari oleh Eyang Suro meninggalkan Serikat Setia-Hati atau SH karena perbedaan pandangan. Menurutnya, SH merupakan tempat perjuangan untuk persatuan bangsa dan meraih kemerdekaan. Namun, Eyang Suro menyatakan bahwa SH hanya kelompok pencaksilat, bukan wadah perjuangan. Terjadi perselisihan. Eyang Suro meyakini ilmu SH tidak membedakan sara, sementara Hardjotomo khawatir diterimanya bangsa lain dapat menjadi masalah. Sebagai hasilnya, Hardjotomo keluar dan mendirikan Setia-Hati Muda. Namun, tidak mendapat jawaban dari Eyang Suro. Dia dengan berani mendirikan SH Muda yang kemudian menjadi cikal bakal PSHT pada tahun 1942. Hingga Behi Surodiwiryo menyebut SHM sebagai SH merah atau SH komunis. Intinya PSHT dan SH berbeda, dan Eyang Suro tidak menganggap PSHT sebagai yang benar karena dianggap sebagai SH merah atau SH komunis. Wah, jadi ini penggalan suratnya yang tidak jelas sumbernya dari mana, yang tidak jelas ini kapan dia membuatnya. Tapi kayaknya postingannya masih baru, dibuat seperti ada kotor-kotor gitu ya. Masa Eyang Suro ngetik surat seperti ini, kan lucu banget. Ini jelas-jelas fitnah lur. Hati-hati dengan adu domba postingan seperti ini. Karena kita takutnya ya banyak orang memposting terus membuat ribut, membuat gaduh sehingga saling menjelekkan satu sama lain. Nah, ini bahaya banget orang-orang seperti ini. Nggak tahu ya tujuan dia membuat surat ini tuh apa. Memfitnah SH Ternate itu apa? Gini, kalau memang Ki Hajar Hardjotomo itu adalah seorang komunis, mungkin dari dulu sudah ditangkap ya.
Esa Trate tidak akan berkembang pesat sampai sekarang ini. Sudah ditutup Esa Trate. Bahkan Esa Trate termasuk salah satu organisasi pencak silat terbesar. Ya, Esa Trate loh. Dari dulu 1922 sampai sekarang berkembang semakin pesat. Kenapa tidak dibubarkan dari dulu kalau memang dia dinyatakan sebagai komunis? Ya, bahkan pendiri Esa Trate, Ki Hajar Hardjoatomo itu disebut pahlawan perintis. Ingat, pahlawan perintis loh, malah difitnah sebagai komunis. Ki Hajar Hardjoatomo adalah orang yang jenius. Nama itu didapat langsung dari Taman Yogyakarta sebagai gelar pengajar dan tergabung sebagai anggota SI atau Sarekat Islam, organisasi tertua di Indonesia. Jadi dasar buku itu tidak benar lur. Pernyataan dari Eyang Suro melainkan ketikan sendiri tanpa sumber dari orang yang tidak suka terhadap Ki Hajar Hardjoatomo, pendiri Persaudaraan Setia-Hati Trate, dan dibenturkan pendiri Persaudaraan Setia-Hati Trate dengan Eyang Suro, dan dijelaskan juga oleh S.H. Panti, yang dimana penjelasan itu tentang bahwa Ki Hajar Hardjoatomo melepas diri dan diizinkan oleh Eyang Suro. Nah, ini videonya. Tahun 1922, ya, 1922 ini harus saya sampaikan juga. Itu ada salah satu saudara kita yang dikejar tahun 1917. Itu melepaskan diri dari Panti, dari Bapak Ngabari Surotiwiryo, mendirikan Esa yang kita sebut di kita Esa Muda itu aja, tahun 1922. Berkembang dia seperti apa kita tidak tahu, cuman sudah lepas, ya, lepas dari kita, izin. Eyang itu kan ya seorang ahli tasawuf ya, tidak pernah, kalau tidak prinsip tidak pernah mengatakan tidak, jangan, ngaten Mas Rizky, harus selalu monggo. Beliau izin, jelas izin kepada Eyang Suro, mau mendirikan suatu bela diri yang tujuannya untuk perjuangan dan seterusnya. Saya ngomong baiknya aja. Yang Suro selalu monggo, diizini monggo. Nah, jadi jelas ya, banyak bukti-bukti konkret bahwa memang kalau Ki Hajar Hardjoatomo itu mendapatkan izin ya, dan bukan seorang komunis, ini real sangat membenci Persaudaraan Setia-Hati Trate. Lucu banget ya, memfitnah hal seperti ini. Terus setelah dia memposting ini, postingannya dihapus. Kalau memang postingan dia benar, tidak harus dihapus dong dengan memfitnah SH Merah, SH komunis, ya tidak dapat izin oleh Eyang Suro. Kenapa harus dihapus kalau memang sampean benar-benar meyakini kalau postingan itu yang dibuat dari Eyang Suro? Ya, kalau memang benar tidak harus dihapus, tapi kalau dihapus pasti kebenarannya tidak jelas. Jadi intinya ini adalah hoax, fitnah banget ya, fitnah lur. Jadi jangan sampai kita terprovokasi dengan hal-hal seperti ini. Intinya Esa Trate alhamdulillah berkembang sangat pesat, sangat besar ya. Semoga Esa Trate akan terus berkembang semakin banyak. Tapi satu, bukan cuman kuantitasnya aja yang kita butuhkan, tapi kualitas SDM-nya juga loh. Jangan sampai kita masanya banyak juga, pola pikirnya juga bisa menjatuhkan nama organisasi. Ya kita harapkan dengan kuantitas tapi kualitas juga. Orang Esa Trate walaupun masanya banyak, cara berpikir SDM-nya juga bagus juga. Jadi bagaimana tanggapan kalian tentang postingan surat ini? Silahkan berkomentar di bawah. Yang pasti jangan saling menghujat di komentar saya, di postingan saya. Boleh kalian membanggakan organisasi kalian, silakan, tanpa harus menjatuhkan, menjelekkan satu sama lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.